Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Badis, hari ini saya menemui seorang teman saya yang sudah lama, ini susah ketemu nih Badis nih. Ini adalah Kang Ali, nama lengkapnya Muhammad Ali Nurdin SH MA, apalagi Kang? MKN, notaris juga, ada CRA, CLI juga, likuidator sama kurator juga. Ya, oke. Rencana dokternya sebentar lagi akan. Ya, tinggal nunggu sidang sih. Nah, gitu, Badis ya. Di kesibukan hari-harinya memang Kang Ali ini masuk berbagai macam organisasi. Apa aja Kang? Yang Waduh, kalau disebutkan banyak sih ya. Tapi yang inti-inti yang besar-besar aja nih, dari mulai komunitas motor. Kalau motor sih saya kebetulan bidang hukum di Harley Davidson Indonesia di pusat. Oke. Satu itu, yang kedua baru dilantik kemarin adalah sebagai bidang hukum di Periksa ya. Periksa itu perkumpulan senjata api untuk bela diri. Kebetulan Mas Bamsud sebagai ketua umum. Itu resmi ya dari Polri ya? Dari ada izin dari Bareskrim Baintelkam. Terus minggu kemarin saya baru dilantik jadi Direktur Hukum Muhammadiyah Jawa Barat. Nah itu, jadi sosial itu makanya ya? Ya, bantu-bantu masyarakat lah. Oke, siap. Kali ini juga kita tidak akan banyak ngebahas masalah kegiatannya. Mungkin next time akan kita bahas kegiatan Kang Ali dari mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi ke tempat tidur. Hari ini saya akan ngebahas yang sudah saya siapin, yaitu masalah pasca COVID. Itu intinya mah. Tapi kita buka dulu awal-awal ketika si Kang Ali ini mulai terjangkit si virus ini nih. Gimana Kang? Bulan apa itu kejadiannya? Kejadiannya sih mungkin akhir tahun lalu ya. Memang pada saat itu saya merasa pusing di kepala. Setelah 3 hari saya mendatangi salah satu rumah sakit swasta di kota Bandung, dan dia bilang bahwa saya kena radang tenggorokan. Iya. Kang sebentar, Kang ada curiga nggak waktu itu datang dari mana tuh si virus bisa masuk ke tubuh Akang? Padahal kan Akang seorang olahragawan, di rumah punya gym, sepedahan setiap hari. Ada nggak perkiraan? Oh iya, saya tuh waktu itu kayaknya lupa lepas masker atau gimana? Oh, pada saat itu sih saya memang saya setelah analisa memang saya makan satu ruangan di tempat yang ber-AC dengan teman-teman. Gitu. Dan pada akhir ceritanya semua orang yang di ruangan itu positif. Gitu. Berarti itu salah satu kapan si virus itu masuk dalam tubuh si Kang Ali gitu kan. Jadi dirawat di rumah sakit sekitar, saya dirawat 18 hari. 18 hari ya. Kenapa harus dirawat? Kenapa nggak di rumah aja? Jadi memang pada saat itu awal-awal saya ke UGD, saya dibilang hanya radang tenggorokan, saya pulang ke rumah. Tapi setelah 3 hari sakitnya makin menjadi. Pada hari keempat saya minum kopi itu wanginya hilang, wanginya rusak, bukan wangi seperti kopi yang biasa saya minum. Saya cek juga, saya pakai parfum waktu itu, pakai cium yang 1, yang 2, yang 3, wanginya sama, baunya menyengat, jadi bukan hilang, tapi wanginya jadi ngaco gitu. Jadi semua yang saya cium itu baunya kayak bau menyan. Nah, jangan-jangan ada benar ada ini. Ada. Saya curiga, saya paksakan diri ke rumah sakit Advent waktu itu, saya di swab 1 kali 24 jam, saya positif. Ya, gitu ya. Karena pada saat itu memang masih mahal ya, yang 1 hari 3,7, yang 3 hari 2 juta sekian, yang 3 hari 1, sekian. Jadi saya waktu itu memang karena saya juga menjaga takutnya nular ke anak-anak. Betul. Saya periksa yang 1 hari, ya akhirnya memang saya positif itu. Jadi pas di rumah sakit dirawat selama 18 hari. Oke. Setelah itu kan dites kembali untuk positif atau tidaknya. Gimana tuh? Berapa kali tes kesembuhan? Jadi setelah seminggu
saya tes lagi dan hasilnya negatif. Karena euforia, saya olahraga berat di rumah sakit, ya push up, sit up, lari, squat Iya jump benar. dan Saya lain-lain. lihat di IG-nya itu. Akhirnya besoknya saya positif lagi. Waduh. Jadi memang kalau kecapean virus ini dia akan nyerang lagi waktu Nyerang itu. lagi. Iya. Makanya ya memang disarankan untuk olahraga tapi jangan. Iya, memang disarankan, cuman frekuensinya tidak harus berat, dia harus pelan aja. Nah, nah oke, setelah itu pulang ke rumah masih isolasi di rumah atau? Enggak, jadi saya waktu itu ada pilihan, kalau positifnya sekali, negatifnya sekali, saya boleh pulang, tapi ada kewajiban harus isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Nah, Karena di rumah ada anak-anak yang masih kecil, saya paksain untuk stay di rumah sakit sampai 3 kali negatif baru saya pulang. oh, Jadi saya paksain di rumah sakit diem. jadi 3 kali ya? 3 kali ya, Oke, baru boleh pulang. Jadi, yang ini 3 kali nih. Orang lain kan biasa 2 kali udah cabut aja ke rumah. Kalau ini memastikannya sampai 3 kali gitu. Karena mampu mungkin. Bukan. Enggak juga. Ini dia pemberitahuan kepada teman-teman Nah, yang mau gimana? dirawat bahwa pada saat itu kita dikasih 3 pilihan. Satu adalah menggunakan biaya asuransi, Oke. kedua menggunakan biaya mandiri, ketiga menggunakan biaya pemerintah. Oke. Waktu saya masuk, saya cek teman-teman yang kena, ternyata di Jakarta itu biayanya 100 sampai 200 juta per satu orang. Tapi waktu itu saya bilang ke rumah sakit, saya pakai asuransi deh gitu. Nah, asuransi ini ternyata ada kelemahan. Jadi ada obat-obat yang tidak di-cover sama asuransi. Jadi pas mau dimasukkan dia cek ke asuransi dulu. Iya. Ini ditanggung nggak? Ini ditanggung nggak? Ini jadi lamban. Oh. Setelah saya cek ke dokter, ternyata yang asuransi sama yang biaya pemerintah itu obatnya sama. Nah, jadi saya bikin perubahan bahwa yang menanggung pemerintah aja dia sama. Jadi saya gratis sama sekali, Oh. nggak bayar. Oh, waktu itu gue. Iya, Siap. bukannya apa-apa ya waktu itu karena negara juga lagi susah. Jadi saya nggak mau memberatkan pemerintah juga. Saya lagi ada uang, ya udah saya pengen asuransi atau mandiri saja. Iya, iya. Tapi ternyata yang lebih cepat memang dari pemerintah. Di pemerintah. Iya. Oke, oke. Siap. Nah, setelah itu pulang. Nah, Kang, kan ini ada cerita-cerita alumni COVID nih. Pasca COVID ya. Mereka tuh setelah menjalani sekian bulan setelah sembuh itu ada yang suka kelayangan, suka vertigo, tapi sesaat kemudian hilang lagi. Terus ada yang sehari itu lupa apa yang mau dikerjakan. Lupa banyak utang kali itu mah. enggak. Ini yang mahasiswa justru. Oh iya, siap. Yang mahasiswa dia itu lagi mengerjakan soal yang sudah itu Yang biasa. masalah yang udah biasa yang dia kerjakan sampai rumusnya dia lupa. Dan waktu dengan saat yang bersamaan dia disuruh sama ibunya untuk membeli makanan 3 item katanya waktu itu. Lupa juga. Sadar-sadar setelah besoknya, oh iya saya tuh disuruh ibu beli ini. Terus yang rumus juga akhirnya dia konsultasi sama temennya juga aneh. Masa yang gitu aja lupa katanya. Gitu. Nah, kalau Akang sendiri gimana? Saya sih alhamdulillah tidak ada yang aneh-aneh, cuman saya baca bahwa si mantan itu kebanyakan parunya ini bisa berfungsi setelah 3 bulan. Jadi 1 bulan pertama dia hanya berfungsi 30%, Iya. 2 bulan pertama 70%, bulan ketiga bisa 100%. Jadi pada saat 1 bulan pertama setelah COVID itu saya olahraga tapi ringan karena memang sesek dan cepat lelah ya. Iya. Nah, Menyesuaikan. itu ya efeknya ya. 2 bulan pertama ya. Iya, baru betul. kerasa. Nah, 2 bulan bulan kedua saya tingkatkan intensitas olahraga dengan main sepeda tapi tidak terlampau jauh. Bulan ketiga sih saya udah fit 100%. Udah hajar aja, udah nggak ada masalah. Jadi bulan-bulan ini sudah ngegas lagi nih Kang Ali. Gas lagi. Udah fitness lagi, udah sepedahan lagi gitu. Kang nih untuk orang-orang teman-temannya supaya terhindar dari bahayanya virus nih, coba kasih masukan. Ya memang kita juga, siapa sih yang mau kena penyakit COVID ini memang virus yang tidak tahu diri saya bilang. Karena siapapun dihajar sama dia, mau orang kaya, orang miskin, mau pejabat, rakyat biasa, semua dia tidak pandang bulu. Jadi memang harus prokes tetap harus dijaga. Tapi memang kita juga tidak bisa menghindari. Kalau saran saya sih harus mempersiapkan diri kapan kita akan terkena.
Karena saya tadi pagi saya baca bahwa ini bukan pandemi tapi epidemi katanya. Jadi virus ini ke depan mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan ini akan tetap ada. Ya, tidak bisa dihilangkan. Penyakit yang lain. Ya, kayak malaria, kayak demam berdarah, kayak flu mungkin. Kayak flu jadi biasa, memang harus dipersiapkan aja kapan kita akan kena. Kita cari alternatif, cari pengetahuan ketika kita kena itu harus bagaimana, harus ke siapa, itu harus tahu dari sekarang. Iya. Saya bilang gitu. Tapi kan gini, kita balik lagi yang tadi yang ada yang kelewat nih, Badis nih, yang masih banyak dipertanyakan. Kan si Kang Ali ini olahraganya kenceng, makanan bergizi, suplemennya terjamin, tetap aja si virus masuk. Ya betul. Jadi memang Kenapa? kita lihat bahwa ada olahragawan internasional kayak Ibrahim Movik itu, Iya. dia kena tapi cuma 4 hari. Nah, Terus Ronaldo juga kena cuma 1 minggu. nah Jadi betul. memang kalau memang posisi dan stamina kuat, dia tetap akan masuk. Tetap Tapi masuk iya, kan, mau betul, olahragawan, siapapun mau itu apapun dia, masuk. oke. Cuman memang kalau staminanya bagus, staminanya tubuh kita kuat, daya tahan tubuh kita bagus, virus itu akan cepat mati gitu. Betul. Nah itu Badis ya, tuh. Jadi keterangannya Kang Ali ini bisa dipelajari atau bisa di-share lagi ke teman-teman yang lain. Untuk saat ini Kang Ali cukup aja sekian ya. Siap. Informasi nggak ada lagi nih yang untuk diinformasikan. Satu lagi mungkin saya kasih tahu bahwa semua mantan COVID itu kalau cek rapid dia pasti akan positif. Betul. Ya, Rapid body ya itu. Iya, Nah, tapi itu bukan dalam artian dia masih menular atau masih sakit, bukan. Itu artian bahwa antibodi dia sedang bekerja, sedang patroli nih, mau mengontrol wilayahnya, ada benda-benda aneh nggak gitu. Jadi dia patroli terus antibodinya. Jadi kalaupun tes rapid pasti dia akan positif. soalnya kan pernah kejadian ya. Ya. Positif betul. jadi nggak bisa masuk untuk Betul. menemui Karena seseorang. pada saat itu semua pejabat memiliki kekhawatiran, jadi setiap yang masuk itu pasti akan dirapid. Iya, betul. Saya pernah menghadap satu orang Kapolda, pas dicek ternyata memang positif. Saya komunikasi karena waktu saya bingung loh kok saya masih positif ya. Pas saya cek ke dokter ternyata itu memang kasih penjelasan aja bahwa itu memang antibodinya sedang berjalan, sedang bekerja. Gitu. Iya, oke. Nah, itu salah satu pengetahuan dan sekarang kayaknya sudah jarang ya rapid test itu Iya. dipakai karena kan nanti Antigen, ya. takutnya salah pengertian Ya, kan, betul. gitu. Jadi banyak sekarang swab aja yang lebih cepat dan bisa ditunggu sekarang gitu Ya, kan. antigen ya. Ya, antigen itu sebentar. ya, swab antigen itu lebih cepat ya. Oke, Badis, sampai untuk sekarang untuk wawancara sama Kang Ali, lawyers kita terkaya di Alah. Bandung. Amin dong, Kang. Amin, Nah, amin, gitu ya. alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat teman-teman. Lain kali kita bisa ngobrol lagi. Siap. Kita akan gali lagi siapa sih Kang Ali Nurdin ini. Kita cek dari mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi ya. Oke, gitu aja teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.